Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 61 Kue Coklat Lumer. Pak Sun yang mendengar penuturan Hanafi pun seketika menangis haru antara rasa bangga dan lega melihat sosok Hanafi yang sekarang. Mungkin masih tergambar jelas Tuan, bagaimana Anda tumbuh sejak kecil, pemuda yang tumbuh dengan kasih sayang dan cinta luar biasa dari Nyonya dan Tuan Besar, juga pemuda yang sedikit manja. Kini di depan saya seakan melihat sosok pemuda yang berbeda, pemuda yang mandiri, tegas, bijaksana. Tidak salah jika Anda menjadi pemilik perusahaan terbesar Wijaya Group saat ini. Apa Bapak tahu tentang proyek pembangunan villa anggrek di Puncak? Iya Tuan, saya tahu. Sedikit terkesiap karena Pak Sun masih berada dalam lamunannya. Bukankah proyek itu sudah rampung pengerjaannya, Pak? Benar Tuan, proyek rampung masih beberapa hari yang lalu. Villa anggrek itu akan menjadi tempat istirahat yang nyaman untuk Bapak. Hanafi sambil tersenyum puas pada Pak Sun. Maksud Tuan muda apa? Menatap Hanafi dengan pandangan penuh tanya. Villa anggrek adalah hadiah untuk Bapak. Hadiah yang diberikan khusus oleh Wijaya Group karena kerja keras Bapak selama ini. Benarkah Tuan? Bahkan villa itu terlalu mewah dan saya tak pantas untuk menerimanya. Sudah mulai menangis haru lagi. Bapak pantas, Bapak sangat pantas menerimanya. Karena tanpa Bapak, saya tak akan menjadi seperti sekarang. Wijaya Group bisa bangkit lagi karena kerja keras Bapak mendidik saya selama ini. Pak Sun sudah tak dapat berkata apapun. Ia sekarang menangis karena senangnya. Mulai besok Bapak akan mulai menempatinya. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk mengurus semuanya. Jangan khawatir tentang semua kebutuhan di sana. Aku akan menjamin semua kebutuhan Bapak. Dan satu lagi, sudah waktunya Bapak istirahat. Nikmatilah masa tua Bapak dengan bahagia. Hanafi pun melepas pelukannya pada Insa. Ia sekarang menghambur memeluk Pak Sun yang menangis haru di sana. Pertemuan itu pun diakhiri dengan Hanafi dan Insa yang mengantarkan Pak Sun ke mobilnya. Ia hendak beranjak dari sana, menuju kota A, membereskan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan di kantor, dan mulai besok, Hanafi sudah menunjuk seorang pemimpin baru, menggantikan posisi Pak Sun di anak cabang tersebut. Pak Sun pun pulang, dengan perasaan bahagia. Ia berpamitan kepada Hanafi, memberikan beberapa pesannya, sebelum mobilnya melaju. Baik Pak, saya akan mengingat pesan Bapak dengan baik. Dan kapan-kapan saya akan mengajak Insa berkunjung ke sana. Tangan Hanafi melambai mendapati mobil Pak Sun yang mulai melaju. Di dalam mobil, Pak Sun juga melambai pada Hanafi sambil membungkukkan kepalanya, tanda ia segera pamit. Senang rasanya melihat dia bahagia seperti itu. Dia sudah seperti sosok malaikat buatku. Dia pantas untuk mendapatkan semua ini. Hanafi berbicara tanpa ada yang bertanya. Sambil berjalan, mensejajari Insa di sampingnya, masuk kembali ke dalam rumah. Hari pun terus berganti, bergulir begitu saja. Tak mudah untuk Insa melupakan kesedihannya tentang kepergian ayah. Kini Hanafi juga sering mengajaknya sekedar jalan-jalan untuk membeli keperluan atau hanya sekedar jajan di jalanan kota. Sebenarnya Hanafi selalu menolak untuk jajan sembarangan di pinggir jalan. Tapi itu semua kemauan Insa. Ia selalu bilang, ingin mengulang lagi apa yang pernah ia lakukan dulu. Ia rindu kehidupannya yang dulu, meski sekarang sangat jauh lebih terjamin. Hari, minggu, bahkan bulan terus berlalu. Kini tepatnya 2 bulan setelah kepergian ayah, Insa tak kunjung mengandung, membuatnya bosan di rumah hanya melakukan hal itu-itu saja setiap hari. Apalagi kalau Hanafi berangkat bekerja, ia akan merasa kesepian. Mungkin hanya ada Risna, Fatimah dan Bu Ririn yang menemaninya. Itu pun kalau semua pekerjaannya sudah selesai. Beberapa minggu ini, untuk mengusir bosan, Insa selalu berkutat di dapur saat Hanafi sudah berangkat bekerja. Ia mencoba memasak sesuatu yang belum pernah ia masak sebelumnya, atau bahkan mencoba memasak beberapa kue yang ia lihat di internet. Sudah banyak masakan luar negeri yang ia kuasai. Ia kadang juga memasak dengan porsi lebih,
lalu menyuruh Pak Tono untuk memberikannya pada Salma di desa, atau biasanya Insa meminta Pak Tono untuk mengantarkan Insa sendiri ke sana. Seharian menghabiskan waktu dengan kakaknya, lalu ketika sore tiba, Hanafi akan menjemputnya pulang. Hari ini Insa ingin membuat kue coklat lumer yang sangat ia sukai semenjak ia menjadi istri Hanafi. Pertama kali, ia memakan kue coklat lumer itu dan langsung menyukai rasanya yang meleleh di dalam mulut. Biasanya ia akan memesan pada Hanafi untuk membelikannya di sebuah kedai kue langganannya. Tapi hari ini, Insa ingin membuat sendiri kue itu dengan tangannya. Tentu, dengan resep yang sudah ia dapatkan dari situs internet di ponselnya. Bisa tidak ya aku membuatnya? Merasa laku, kemudian memulainya sebelum memulainya. Padahal bahan-bahan lengkap sudah ada di depannya. Mau buat makanan apa hari ini, Nona? Sepertinya enak. Wah, ada coklatnya pula. Fatimah menyapa sambil membawa sebuah sapu, hendak menyelesaikan tugasnya membersihkan rumah. Mbak Fat, ini aku mau buat kue coklat lumer. Sepertinya enak, tapi berhasil tidak ya? Menggaruk kepala yang bahkan tidak gatal, sambil tersenyum dan tampak meragukan. Memangnya Nona dapat resepnya dari mana, Non? Hehe, seperti biasa, saya lihat di internet, Mbak. Tenang saja, Non, pasti jadi dan enak kok. Kan Nona juga sering memasak dengan melihat resep di internet, dan hasilnya juga enak. Hehe, iya sih Mbak, tapi saya kan belum pernah membuat kue sebelumnya. Pasti enak kok, Non, semangat. Saya akan menjadi orang pertama yang mencicipi nanti. Kalau Nona mengizinkan sih, hehe. Sudah pasti Mbak Fatimah, harus mencobanya. Aku akan membuat lebih hari ini. Siapa tahu, suamiku juga mau. Pasti mau kok, Non. Mas Hanafi selalu memakan apapun yang Nona Insa buat kan? Iya Mbak, semoga enak ya. Iya Non, ya sudah, saya bersih-bersih dulu ya. Iya Mbak. Insa menjawab tapi tak melihat orangnya. Ia sudah mulai membuat adonannya sambil sesekali melihat layar ponsel yang menunjukkan step by step dalam membuatnya. Ia memasukkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan sesuai arahan dari artikel yang dilihatnya. Ia menginginkan hasil kue berbentuk setengah lingkaran dengan warna coklat pekat. Di bagian luar kue terasa renyah saat digigit, tapi ketika sudah masuk bagian dalam, terasa empuk dengan coklat berlimpah yang meleleh. Ia biasa membeli kue coklat lumer dengan berbagai bentuk di kedai langganannya, tapi kali ini, entah kenapa, Insa ingin membuat bentuk setengah lingkaran yang cukup sulit untuk dibuat meskipun sudah menggunakan sebuah cetakan. Baunya enak sekali. Semakin tak sabar, bagaimana kalau sudah matang ya? Insa sudah memasukkan kue itu ke dalam oven, tinggal menunggu beberapa menit sebelum kue itu matang sempurna. Akhirnya matang juga, teriaknya girang mendengar alarm oven berbunyi di depannya. Entah memang Insa pandai memasak, atau ia yang selalu patuh pada petunjuknya, kue itu matang dengan sempurna, dapat dilepaskan dari cetakan dengan mudah, dan bentuknya terlihat sangat sempurna, sesuai dengan yang dia inginkan. Seketika itu juga Fatimah datang. Ia masih membawa sebuah sapu, tapi kini kerjaannya sudah selesai. Ia hendak menaruh sapu itu di tempatnya. Wah, sudah matang Non. Kebetulan. Iya Mbak, ini. Ayo kita cicipi dulu. Hehe, saya tadi bercanda kok Non. Tidak apa-apa Mbak, ayolah. Insa sudah menyodorkan sendok kecil pada Fatimah. Insa pun juga memegang sendok yang sama. Dan ketika disendok, kue itu benar saja di bagian tengahnya langsung meleleh sempurna seperti kue yang selalu dipesan Insa. Enak sekali kue ini Non. Sungguh lebih enak dari yang biasa Mas Hanafi beli. Benarkah Mbak? Mata Insa berbinar. Ia pun juga mencoba menyendok kue yang lainnya dan mencicipinya. Wah, benar sekali. Rasanya lebih enak dari yang biasa aku beli. Mas Han pasti juga menyukainya. Iya Mbak, rasanya enak sekali ya. Mbak mau menambah? Mbak ambil saja, masih banyak kok. Oh iya, Mbak Risna dan Bude kemana ya? Kok gak kelihatan? Aku ingin mereka juga mencobanya. Mereka sedang berbelanja untuk kebutuhan dapur Non. Paling sebentar lagi juga pulang. Jawab Fatimah dengan mulut masih dipenuhi lelehan coklat.
Gitu ya. Kalau gitu, nanti Mbak Fatima ambilkan di kota itu ya, biar mereka juga mencobanya. Lah, memangnya Mas Hanafi gak dikasih non? Aku sudah menyiapkannya khusus di sana. Untuk nanti kalau dia sudah pulang. Baiklah non, tapi beneran boleh nambah ini. Sudah menatap dengan penuh harap. Iya mbak, mbak ambil saja sendiri di sana. Aku membuat banyak kok. Hehe, terima kasih ya non. Habisnya enak sih. Insa hanya tersenyum cerah sambil berlalu. Ia senang telah berhasil membuat kue kesukaannya. Ia kini beranjak ke kamarnya untuk istirahat sejenak sebelum sore hari tiba dan menyambut Hanafi pulang bekerja dengan kue yang berhasil dibuatnya. Bersambung.